Selamat sore Pak Sony, perkenalkan nama saya Krista Bajaj Miracle dengan NIM 244302010 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Dinamika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penyelesaian kertas kerja praktikum perpajakan dengan studi kasus perhitungan PPh pasal 21 dan 26 pada PT Gria Idaman Permai tahun 2024. Sebelum masuk ke perhitungan, saya akan menjelaskan dulu mengenai gambaran umum perusahaan. PT Gria Idaman Permai adalah perusahaan pengembang perumahan yang berlokasi di Yogyakarta. Perusahaan ini terdaftar dalam program Jam Sostek dan program pensiun yang disahkan oleh Kementerian Keuangan. Dari sisi tenaga kerja, perusahaan memiliki 6 pegawai tetap dengan gaji bulanan dan 2 pegawai tetap dengan gaji mingguan serta 100 pegawai bagian produksi yang terbagi menjadi 3 skema pengupahan, yaitu harian, satuan, dan borongan. Perbedaan status kepegawaian ini yang membuat perhitungan PPh 21 masing-masing kelompok berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ketentuan tunjangan dan iuran. Sebagai dasar perhitungan setiap pegawai tetap menerima tunjangan jabatan sebesar 10% dari gaji, ditambah natura berupa beras dan gula setiap bulan. Perusahaan dan pegawai sama-sama menanggung sebagian iuran. Premi JKK dan JKM sepenuhnya ditanggung perusahaan, sedangkan iuran THT dan iuran pensiun ditanggung bersama antara pegawai dan perusahaan dengan persentase yang berbeda. Yang penting untuk dicatat yaitu biaya jabatan dihitung dari penghasilan bruto, sementara iuran THT dan pensiun yang menjadi pengurang dihitung dari gaji pokok saja. Nah, selanjutnya yaitu kertas kerja PPh 21 gaji bulanan. Di sini saya mengambil contoh Tuan Stefanus Raharja yang berstatus kawin dengan 3 anak atau K3. Langkah pertamanya yaitu saya menjumlahkan gaji pokok, tunjangan jabatan 10%, dan premi JKK JKM untuk mendapatkan penghasilan bruto sebesar Rp18.791.800. Selanjutnya, penghasilan bruto ini akan dikurangi biaya jabatan 5% serta iuran THT dan pensiun, sehingga diperoleh penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto ini kemudian disetahunkan dikali 12 menjadi Rp207.261.600. Dari angka ini, saya mengurangi PTKP untuk status K3 sebesar 72 juta, sehingga diperoleh penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar Rp135.261.600. Penghasilan kena pajak inilah yang akan saya kenakan tarif progresif pasal 17 dengan lapisan 5% untuk 60 juta pertama dan 15% untuk sisanya, sehingga total PPh 21 setahun adalah Rp14.289.240 atau setara dengan Rp1.190.770 per bulan. Selanjutnya yaitu kertas kerja PPh 21 bulan Desember dengan bonus. Khusus bulan Desember, ada perhitungan tambahan karena Tuan Stefanus Raja dan Tuan Budiman Chandra menerima bonus. Cara menghitungnya yaitu saya menggabungkan gaji setahun dengan bonus untuk mendapatkan penghasilan kena pajak yang baru, lalu dihitung ulang PPh 21 setahun atas gabungan tersebut. Selisih antara PPh 21 atas gaji plus bonus dengan PPh 21 reguler yang sudah dipotong sebelumnya, inilah disebut PPh 21 atas bonus. Untuk Tuan Stefanus, PPh 21 bulan Desember menjadi Rp5.508.720. Itu gabungan dari PPh reguler sebesar Rp1.190.770 dengan PPh atas bonus sebesar Rp4.317.950. Yang selanjutnya yaitu penghitungan PPh 21 pegawai gaji mingguan. Untuk pegawai gaji mingguan seperti Tuan Agus Yulianto dan Tuan Julius Darminto, pendekatannya itu sedikit berbeda, di mana gaji sebulan itu didekati dengan 4 kali gaji mingguan, kemudian dihitung persis seperti pegawai bulanan sampai diperoleh PPh 21 setahun.
Bedanya di mana di sini tuh hasil akhir akan dibagi 12 untuk mendapat angka bulanan, lalu dibagi 4 lagi untuk mendapatkan PPh satu yang dipotong setiap minggu. Sebagai contoh, Tuan Agus dengan status K2 akan dikenakan PPh satu sebesar Rp14.724,85 per minggunya. Selanjutnya yaitu penghitungan pegawai harian. Untuk 30 pegawai harian ini, mereka dikelompokkan berdasarkan tarif upah per hari, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Karena mereka bekerja penuh 30 hari kerja dalam sebulan, upah mereka disetahunkan dan dihitung dengan pendekatan yang sama seperti pegawai tetap menggunakan PTKP status TK0, total PPh yang terutang untuk masing-masing kelompok, kemudian dibagi rata sesuai jumlah orang dalam kelompok tersebut. Yang selanjutnya yaitu upah satuan dan upah borongan. Untuk pegawai dengan skema upah satuan, saya ambil contoh yaitu untuk pembuatan sumur, di mana 40 orang menghasilkan 120 sumur dalam 6 hari kerja pada bulan Februari, dengan tarif 3.500.000 per sumur. Setelah dibagi rata dan dikurangi PTKP bulanan, akan diperoleh PPh satu yang dipotong sebesar Rp6.291.666,6 untuk total 40 orang. Sementara untuk upah borongan pembuatan taman, 30 orang menyelesaikan taman dalam 4 hari kerja dengan upah 3 juta per orang. Karena jumlah ini masih di bawah batas PTKP harian, maka PPh satu yang terutang itu adalah nihil alias tidak ada pajak yang akan dipotong. Selanjutnya yaitu honorarium dan PPh 26. Bagian terakhir dari kertas kerja ini penghasilan yang diberikan kepada bukan pegawai tetap, yang akan tetap dikenakan PPh pasal 21 dan 26. Contohnya honorarium penceramah yang dihitung 50% dikali 22% dari bruto, honorarium komisaris yang bukan pegawai tetap dikenakan langsung 22%, dan honorarium tenaga ahli seperti arsitek. Ada juga komisi untuk penjaga barang dagangan, jasa produksi kepada mantan pegawai yang menggunakan tarif ter, gaji konsultan asing yang dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% karena berstatus subjek pajak luar negeri, serta hadiah penghargaan kepada atlet yang dikenakan tarif final 5%. Selanjutnya adalah formulir bukti potong 1721. Setelah kertas kerja perhitungan selesai, kita akan melanjutkan memindahkan ke formulir resmi perpajakan, yaitu formulir 17218 untuk bukti potong bulanan dan formulir 1721A1 untuk bukti potong tahunan. Di sini saya tunjukkan rekapan ke-6 pegawai tetap untuk masa pajak Januari 2024, di mana dari angka penghasilan bruto dan dasar pengenaan pajak pada formulir ini akan sama persis dengan hasil kertas kerja yang sudah saya jelaskan. Misalnya Stefanus Raharja dengan PPh dipotong Rp1.190.770. Khusus untuk formulir 1721A1, ada baris tambahan yang mencatat PPh 21 terutang setelah bonus Desember. Yang untuk Stefanus Raharja tercatat sebesar Rp4.017.950 sesuai dengan hasil perhitungan bonus yang telah saya bahas sebelumnya. Selanjutnya yaitu bukti setor pajak atau kode billing, di mana ini merupakan penyetoran pajak yang telah dipotong ke kas negara. Perusahaan ini akan menggunakan kode billing atau ID billing yang akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk setiap jenis penghasilan, mulai dari PPh 21 karyawan tetap, honorarium penceramah dan tenaga ahli, jasa produksi kepada mantan pegawai, gaji konsultan asing yang akan dikenakan PPh 26, hingga hadiah penghargaan kepada atlet. Kode billing ini akan menjadi bukti resmi bahwa pajak yang sudah dipotong benar-benar disetorkan, bukan hanya dicatat di kertas kerja saja. Yang selanjutnya yaitu alur penyusunan kertas kerja perpajakan. Jika kita rangkum dari awal, seluruh proses ini itu akan berkaitan membentuk satu alur,
di mana dimulai dari informasi kasus dan ketentuan tambahan pada buku pertama, kemudian diproses menjadi kertas kerja perhitungan PPh 21 dan 26 pada buku 3, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dan akan dituangkan ke formulir resmi 1721/8 dan 1721A1 pada buku 4. Dan akhirnya akan disetorkan ke kas negara melalui kode billing sebagai bukti kepatuhan pajak perusahaan. Kesimpulannya, yaitu perhitungan PPh pasal 21 dan 26 pada PT Grey Idaman Permai menunjukkan bahwa setiap kelompok pegawai memiliki cara penyetahunan dan dasar PTKP yang berbeda, namun tetap mengikuti prinsip yang sama, yaitu dari penghasilan bruto dikurangi pengurangan yang akan diperkenankan hingga diperoleh pajak terutang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Pak Sony selaku dosen.